Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 16, Jejak Darah. Saat semua para petualang dalam keadaan panik, Liu Yuan berjalan ke arah rombongan serigala itu dengan tenang. Aksi Liu Yuan menimbulkan tanda tanya bagi mereka yang melihatnya, terutama senior Bai. Ia terheran-heran apa yang akan dilakukan pemuda tersebut. Saudara Liu, apa yang kau lakukan melangkah ke sana? Tanya senior Bai. Setengah berteriak, aku punya rencana sendiri. Senior Bai, kumohon kalian fokus saja bertahan, jangan khawatirkan aku atau kelompok lainnya. Pesan Liu Yuan. Liu Yuan terus bergerak maju hingga para petualang di sekitarnya semakin bingung dengan tindakan sang pemuda. Sebagian dari mereka menganggap Liu Yuan mengalami masalah di otaknya hingga putus asa dan pasrah ingin dimakan serigala itu lebih cepat. Ketika tinggal belasan meter lagi jarak antara Liu Yuan dan rombongan serigala itu, tiba-tiba salah satu dari mereka melolong dengan keras ke atas langit. Lolongan yang melengking itu diikuti oleh lolongan serigala yang lain. Suara yang keluar seperti teriakan orang yang sedih, membuat orang-orang yang mendengarnya akan merasakan kengerian yang hebat. Setelah suara lolongan itu berhenti, semua siluman serigala malam akhirnya mulai bergerak dan menyerbu Liu Yuan dan lainnya. Liu Yuan mengalirkan gi pada pedangnya sebelum mulai menghadapi serigala-serigala tersebut, sementara di sisi yang berbeda, senior Bai dan para petualang lain mulai bersiap menyambut serangan mereka. Pedang Liu Yuan bergerak cepat, menghabisi setiap serigala yang menghampirinya dalam sekali tebasan. Pedang yang digunakan Liu Yuan sebenarnya tidak terlalu tajam, namun berkat pengendalian ginya yang tinggi, pedang itu dapat memotong kulit siluman yang keras seperti tahu. Dalam waktu yang singkat Liu Yuan sudah membunuh belasan dari mereka. Tidak ada dari mereka yang selamat ketika pemuda itu mengayunkan pedangnya. Meski dikepung dari berbagai sisi, hal itu tidak membuat Liu Yuan terdesak. Sebaliknya ia dengan tenang membantai semua serigala yang berada dalam jangkauan serangannya. Gerombolan serigala malam itu dengan cepat menyadari apa yang dilakukan Liu Yuan, melihat bangsa mereka terbunuh. Dengan begitu mudahnya, alih-alih takut, mereka justru semakin beringas menyerang Liu Yuan. Aku tidak keberatan melawan lebih banyak dari ini, kalian bisa mengepungku sebanyak yang kalian mau. Liu Yuan tertawa kecil. Entah mengerti perkataan yang dilontarkan Liu Yuan atau tidak, para serigala itu jadi semakin marah padanya. Tidak terasa pemuda itu sudah dikepung puluhan dari bangsa mereka. Selain menyerang Liu Yuan, rombongan serigala malam itu sudah bergerak ke kelompok para petualang yang lain, termasuk kelompok senior Bai. Senior Bai membuat formasi bertahan. Mereka bergerak pasif dan hanya menyerang ketika ada serigala yang hendak melukai mereka. Para petualang yang sempat kabur juga mulai ikut terkejar sebelum mereka sampai di benteng kota. Pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain selain ikut bertarung melawan gerombolan serigala itu. Keberadaan Liu Yuan yang berada paling depan membuat kebanyakan siluman itu banyak berpusat ke arahnya. Liu Yuan memang berencana menjadi pusat perhatian bagi gerombolan serigala tersebut agar serigala yang menyerang kelompok petualang lain menjadi berkurang. Setidaknya jumlah mereka masih bisa ditolerir oleh kemampuan para petualang tersebut. Beberapa menit berlalu dalam kepungan, pedang Liu Yuan sudah berubah warna menjadi merah. Tidak hanya sampai di sana, pakaian yang ia kenakan juga mulai basah oleh darah dari serigala-serigala yang dibunuhnya. Di sekitar Liu Yuan sudah ada ratusan jasad serigala yang berserakan di mana-mana, darah menggenang di tanah. Dengan bau amis yang menyengat, gerombolan siluman serigala malam akhirnya mulai menyadari kemampuan Liu Yuan sesungguhnya setelah 100 lebih dari bangsa mereka tewas di tangannya. Dalam waktu yang cukup singkat,
Siluman serigala malam itu hendak pergi dan mencari mangsa lain, namun tindakan mereka sedikit terlambat karena Liu Yuan sudah menyadari niatnya dan tak membiarkan itu terjadi. Liu Yuan bergerak cepat lalu mulai memburu mereka. Dalam sekali tebasan, ia membunuh serigala itu satu persatu. Aksi Liu Yuan tidak hanya menjadi pusat perhatian segerombol serigala itu, melainkan bagi para petualang di sekitarnya. Mereka tampak terkejut dengan tindakan Liu Yuan. Lin Rou yang menyaksikan Liu Yuan dari jauh sampai menutup mulutnya tidak percaya. Ia tidak menyangka pemuda itu mempunyai kemampuan setinggi ini. Lin Rou bisa melihat bagaimana Liu Yuan begitu mudahnya membunuh serigala di sekitarnya semudah membalikan telapak tangan. Meski dikepung oleh banyak serigala, tidak ada tanda-tanda sang pemuda itu terdesak apalagi kewalahan. Sebaliknya Liu Yuan justru terlihat mendominasi keadaan. Para petualang yang menyaksikan sepakat dibandingkan terkepung, Liu Yuan seperti seseorang yang membantai segerombolan serigala tersebut. Saudara Liu ini, sebenarnya sosok kultivator seperti apa dia? Batin Lin Rou. Dalam hati, jika dipikir-pikir, Lin Rou memang tidak terlalu mengenal Liu Yuan dengan baik meski telah bersamanya selama beberapa waktu. Hal ini membuat Liu Yuan semakin misterius di depan mata gadis itu. Liu Yuan terus bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Setiap langkah yang diambil akan menimbulkan jejak darah. Tidak ada dari serigala itu yang tewas dalam keadaan tubuh yang utuh. Hampir semua dari mereka mati dalam keadaan kepala terpisah dari tempatnya. Apa mereka masih enggan mundur? Liu Yuan sempat melihat sekitarnya. Gerombolan serigala itu masih menyerang para petualang lain dan ingin menuju kota. Melihat itu Liu Yuan hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada cara lain, aku harus mengerahkan sedikit dari kemampuanku. Liu Yuan mengalirkan Qi ke seluruh tubuhnya sebelum mengubahnya menjadi energi. Dengan cepat suhu di sekitar Liu Yuan turun secara signifikan. Elemental es, seni dunia es. Liu Yuan menginjakan kakinya ke tanah dengan keras, menciptakan serpihan es yang muncul sebelum menyebar ke sekitarnya dengan cepat. Dalam waktu yang signifikan, sekitar 100 meter tanah di sekeliling Liu Yuan berubah menjadi serpihan es yang licin. Gerombolan serigala itu sama sekali tidak siap dengan situasi yang terjadi. Mereka yang tak terbiasa berjalan di atas es mengalami kesulitan untuk bergerak. Bahkan hanya sekedar berdiri. Melihat pergerakan serigala itu menjadi melambat, Liu Yuan segera memanfaatkan waktu tersebut dengan membunuh lebih banyak dari mereka. Kesempatan itu juga tidak disia-siakan oleh para petualang lain. Mereka mulai menghabisi serigala-serigala yang berada di sekitar mereka. Dalam waktu singkat, sekitar separuh lebih serigala yang hendak menyerang kota akhirnya terbunuh di tempat. Suara lolongan serigala akhirnya melengking kembali. Liu Yuan menoleh pada sumber suara tersebut dan ia menebak serigala yang melolong itu merupakan pemimpin dari gerombolan serigala ini. Liu Yuan memang sengaja tidak membunuh pemimpinnya karena berharap situasi ini akan terjadi. Pada akhirnya setelah lolongan itu terdengar, rombongan serigala yang masih ingin menyerang para petualang bergerak mundur. Dalam waktu singkat, mereka sudah berlarian kembali ke dalam hutan. Episode 17. Cincin Ruang. Para petualang bisa bernafas lega setelah gerombolan serigala itu pergi. Mereka menjatuhkan senjata dan pantat mereka ke tanah begitu saja. Tidak ada dari para petualang itu yang menduga mereka akan selamat dari situasi sekarang. Kalaupun selamat, setidaknya mereka berpikir akan kehilangan anggota tubuhnya. Semua pandangan para petualang terarah pada Liu Yuan yang saat ini dengan santai mengambil setiap permata siluman yang ia bunuh. Mereka semua menyaksikan bagaimana kemampuan sang pemuda, hampir 60 serigala malam yang menyerang kota, terbunuh di tangannya. Perasaan para petualang itu campur aduk namun yang pasti mereka berterima kasih.
pada Liu Yuan karena secara tidak langsung menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mengetahui peran Liu Yuan dalam penyerangan serigala ini sangat besar. Jika tidak ada keberadaannya, mungkin para petualang lain atau bahkan seisi kota Yama dalam bahaya. Liu Yuan masih mengantongi permata siluman yang didapat ke dalam kantong kulitnya. Ukuran mereka relatif sedang namun karena jumlahnya yang banyak, permata siluman itu bisa meningkatkan kapasitas ginya secara signifikan. Saudara Liu, Lin Rou mendekati Liu Yuan ketika situasi di sekitarnya sudah stabil. Gadis itu ingin mengucapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih Nona Lin, aku juga membunuh mereka karena menginginkan permatanya. Balas Liu Yuan sambil tersenyum hangat. Bagaimana aku tidak berterima kasih? Sementara Anda sudah menyelamatkanku, Senior Bai, serta yang lainnya. Liu Yuan menoleh pada kemah Senior Bai berada. Mereka tampak mengalami luka-luka namun tidak sampai membahayakan nyawa. Karena tidak mempunyai Gi, Senior Bai dibantu adiknya, Long Chen untuk penyembuhan setiap lukanya. Senior Bai jelas ingin menghampiri Liu Yuan tapi karena lukanya hal itu tidak memungkinkan. Lin Rou hanya mendapatkan luka ringan dari serangan ini karena ia berjaga di posisi belakang untuk melindungi sang pemanah, sehingga dia masih mempunyai stamina untuk mendekati Liu Yuan. Nona Lin, bisakah Anda membantuku mengambil permata siluman di tubuh serigala-serigala ini? Akan membutuhkan waktu lama jika aku melakukannya sendiri. Liu Yuan menunjuk jasad serigala yang ia bunuh. Permata siluman. Lin Rou tampak kebingungan. Apa Anda tidak tertarik dengan jasadnya juga? Baik kulit, taring, hingga daging serigala malam dijual mahal di kota. Liu Yuan mengangguk. Aku membutuhkan banyak orang untuk membawa semua jasad-jasad ini. Kalau kulakukan sendiri, bisa-bisa tubuh mereka keburu membusuk sebelum dipindahkan. Masalah ini biar aku yang atur. Kebetulan di kota juga ada jasa tukang pikul. Liu Yuan berterima kasih. Ia kemudian kembali memunguti permata siluman yang tersisa. Liu Yuan tidak menjual permata itu melainkan untuk latihan dirinya nanti. Melihat Liu Yuan yang masih santai dengan jasad-jasad siluman di sekitarnya, membuat orang-orang yang menyaksikannya terheran-heran. Jika itu orang biasa maka mereka tidak akan betah berlama-lama di sana. Bau darah yang menyengat serta kondisi tubuh serigala yang tidak utuh lagi, bahkan jika itu pemburu berpengalaman sekalipun akan muntah dibuatnya namun setelah dipikir lagi, Liu Yuan lah yang membuat situasi tersebut terjadi. Sekitar 2 hari berlalu usai insiden penyerangan serigala malam, kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Berita yang menggemparkan bagaimana misi tahunan yang biasanya dapat diatasi justru menjadi kejadian yang mengerikan karena jumlah serigala malam yang ternyata di luar perhitungan mereka. Meski berbahaya, serangan tahunan gerombolan serigala ini selalu tidak dipandang ancaman baik itu oleh rakyat biasa ataupun bangsawan yang memegang kota Yama. Tentu yang paling menggemparkan dari kabar ini adalah tentang Liu Yuan, sosok pendekar muda yang telah menghabisi hampir semua kawanan serigala itu. Keberadaan Liu Yuan yang masih baru di kota itu segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota Yama hingga pemuda tersebut terkenal. Kini hampir seluruh warga di kota tidak ada yang tidak mengenal Liu Yuan. Kemampuannya yang tinggi cukup membuat sang empu disegani baik dari kalangan masyarakat maupun para petualang. Ini adalah hasil penjualan serigala yang Anda buru selama 2 hari lalu. Maaf kami baru bisa memberikannya sekarang. Yue San mengerahkan 5 kantong kulit besar yang di dalamnya terdapat ribuan koin emas. Yue San merasa tidak enak hati pada Liu Yuan. Ia juga tidak menduga pada saat hari misi pemerintahan tersebut berlangsung, pemuda itu akan membawa ratusan jasad serigala ke dalam gedung serikat. Misi pemerintahan yang seharusnya berlangsung selama beberapa hari itu ternyata dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Kawanan serigala malam itu tidak lagi datang keesokan harinya, menunjukkan mereka tidak berani lagi menyerang kota. Karena keberadaan Liu Yuan. Liu Yuan menerima 5 kantong kulit itu, ia tampak berpikir bagaimana membawa kelima kantong itu ke penginapannya. Apakah ada yang salah, Saudara Liu? Yue San bertanya ketika merasa pemuda itu sedang kebingungan. Tidak. Aku hanya sedang berpikir, apakah aku harus terus membawa 5 kantong kulit ini jika nanti berpergian ke tempat lain sementara barang bawaanku sudah banyak. Yue San tampak keheranan. Bukankah Anda tinggal membeli cincin ruang? Alat itu biasa sering dipakai oleh para kultivator. Cincin ruang ada di dunia ini juga. Liu Yuan cukup bereaksi dengan fakta tersebut. Yue San mengangguk. Ia menjelaskan meski cincin ruang bukan benda yang asing di benua naga biru namun alat tersebut masih tergolong langka. Karena kelangkaan bahannya dan sulit cara pembuatannya membuat cincin ruang mempunyai harga yang tinggi, biasanya hanya kultivator yang sudah kaya raya yang biasa memakainya. Ada 3 jenis cincin ruang, dimulai dari cincin ruang kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Cincin ruang kelas 3 mempunyai kapasitas yang lebih kecil dibandingkan cincin ruang kelas 2 yang berkapasitas lumayan, sementara cincin ruang kelas 1, harganya sangat mahal tapi jangan ditanya lagi ruang penyimpanan di dalamnya yang sangat besar, jelas Yue San. Yue San menambahkan, dengan uang yang dimiliki Liu Yuan sekarang, setidaknya ia bisa membeli cincin ruang kelas 2. Cincin ruang kelas 2 bisa menyimpan benda-benda besar seperti pedang dan senjata Anda, itu lebih dari cukup. Bagaimana dengan cincin ruang kelas 1? Liu Yuan berpikir untuk kedepannya, ia yakin semakin ia mengarungi dunia ini maka barang yang dibawa akan semakin banyak. Bukannya aku tidak memperbolehkannya tapi cincin ruang kelas 1 tidak ada di kota menengah. Seperti ini, Anda harus pergi ke kota-kota besar. Liu Yuan mengangguk, untuk sementara ia harus puas dengan membeli cincin ruang kelas 2. Liu Yuan menyerahkan sejumlah uang pada Yue San, administrasi serikat itu tidak menjual cincin ruang tapi ia mengetahui letak seseorang yang menjualnya. Butuh waktu 1 hari untuk Yue San mengerahkan cincin ruang itu pada Liu Yuan. Model cincinnya memang tidak terlalu bagus tapi yang penting adalah fungsinya. Yue San tersenyum canggung saat Liu Yuan mengamati cincin ruang tersebut. Cincin ruang kelas 2 itu berwarna keperakan. Liu Yuan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penampilannya tapi ia cukup bereaksi ketika cincin ruang itu disematkan di jari tangannya. Kualitas cincin ruang di dunia ini sangat berbeda dengan cincin ruang di duniaku. Kualitasnya terlalu rendah untuk harganya yang mahal. Liu Yuan menghela nafas, tentu saja ia berkata seperti itu di dalam hatinya karena khawatir menyakiti perasaan Yue San yang sudah membelikannya. Episode 18. Misi Rahasia. Di dunia Liu Yuan dulu, cincin ruang merupakan benda biasa yang digunakan sehari-hari oleh semua orang. Harganya cukup terjangkau sehingga siapapun kalangan bisa memilikinya baik itu rakyat biasa ataupun pejabat tinggi. Berbeda dengan kehidupan keduanya ini. Situasinya sangat jauh berbeda. Meski cincin ruang tetap memiliki kualitas di kehidupan pertama Liu Yuan, tapi harga cincin ruang kelas 2 yang ada di jarinya sekarang seharusnya seharga 10 keping perak di dunianya dulu. Hal itulah yang membuat Liu Yuan sampai menggelengkan kepalanya. Liu Yuan kemudian mencoba fungsi benda tersebut terhadap pedangnya. Dalam waktu yang singkat senjatanya itu menghilang dan Liu Yuan bisa merasakan dia telah masuk ke dalam cincin ruangnya. Ketika Liu Yuan membayangkan senjatanya lagi, pedang itu kembali muncul di telapak tangannya. Setidaknya meski secara kualitas kurang, cincin ruang di dunia ini masih bisa berfungsi. Liu Yuan tidak punya banyak pilihan selain menerima keadaannya.
Yue San menyaksikan ketika Liu Yuan menguji coba cincin ruang itu. Ia cukup takjub karena Liu Yuan langsung menguasainya, padahal setidaknya seseorang harus belajar dulu menggunakan cincin itu selama beberapa waktu. Saudara Liu, masalah promosi Anda menjadi petualang plat emas sepertinya tidak bisa kami realisasikan. Petualang di serikat ini hanya bisa dipromosikan sampai petualang plat besi. Yue San mengubah topik pembicaraan ke hal lain yang lebih penting. Tidak apa-apa Nona Yue, aku juga tidak terlalu mendambakan hal itu. Jangan seperti itu Saudara Liu, kemampuan Anda cukup tinggi sebagai petualang plat besi. Anda harus pergi ke serikat kota besar untuk promosi yang lebih layak. Kemampuan Liu Yuan sudah tidak perlu ditanyakan lagi di kota Yama. Yue San ingin mempromosikan pemuda itu ke plat emas sekarang juga, tapi kondisinya tidak memungkinkan hal tersebut terjadi. Serikat petualang di kota Yama tergolong serikat kecil di Kekaisaran Langit Utara. Hanya serikat di kota-kota besar yang bisa mempromosikan Liu Yuan ke petualang plat lebih tinggi. Ini adalah kertas formulir yang dibuat serikat. Jika Anda memberikan formulir ini pada serikat di kota besar, Anda akan langsung dipromosikan menjadi petualang plat emas. Jelas Yue San sambil menyerahkan sebuah gulungan kertas itu. Liu Yuan mengambil kertas itu sebelum membacanya sebentar. Ia kemudian mengangguk dan menyimpan formulir tersebut ke dalam cincin ruangnya. Terima kasih Nona Yue, maaf merepotkanmu. Tidak ada yang direpotkan untuk sosok pahlawan seperti Anda. Yue San tersenyum sembari memberikan hormatnya. Pandangan Yue San pada Liu Yuan memang berubah. Meski usianya lebih tua, namun dalam dunia kultivator, kekuatanlah yang lebih dihormati. Selepasnya Liu Yuan pulang ke penginapannya lalu memasukkan semua barang-barang yang ia punya ke dalam cincin ruang. Kini Liu Yuan tidak perlu repot-repot lagi membawa kantong kulit jika ingin pergi kemana-mana. Liu Yuan tidak langsung pergi ke kota besar seperti yang diinginkan Yue San. Ia tidak sedang buru-buru, lagi pula masih banyak yang harus ia lakukan di kota Yama ini. Liu Yuan banyak menghabiskan uang yang ia dapatkan untuk membeli tanaman-tanaman berharga di kota itu. Semakin banyak tanaman berharga yang ia miliki, maka semakin banyak pula racikan pil yang bisa dirinya buat. Mendapatkan uang akan lebih cepat dengan berjualan pil sumber daya. Jika situasinya memungkinkan, aku akan membuat bisnisku sendiri. Gumam Liu Yuan sambil mengelus dagunya. Meski uang yang ia dapatkan dari misi sangat banyak, namun bagi kultivator sepertinya, jumlah uang tersebut masih jauh dari kata cukup. Selama beberapa minggu ke depan, Liu Yuan menjalankan misi seperti biasanya bersama kelompok senior Bai, Lin Rou, Yue San, dan Long Chen. Senior Bai tidak menduga Liu Yuan masih ingin bersama kelompoknya, padahal dengan kemampuannya sebelumnya, ia bisa bergerak sendiri sebagai petualang dan mendapatkan uang lebih banyak. Ketika senior Bai bertanya seperti itu pada Liu Yuan, pemuda tersebut hanya menjawab kalau ia hanya sedang mencari pengalaman sebagai petualang baru. Kelompok senior Bai dengan cepat terkenal ke seluruh penjuru kota. Dalam 2 minggu mereka dapat menyelesaikan lebih dari 30 misi. Kejadian tersebut bisa dikatakan prestasi yang sulit diraih. Tentu saja hal tersebut dikarenakan keberadaan Liu Yuan di dalamnya. Namun demikian, pada akhirnya para petualang di serikat mulai segan pada kelompok senior Bai. Kudengar kalian telah menyelesaikan puluhan misi dalam waktu yang relatif cepat. Ini benar-benar sampai terdengar ke telingaku. Sejujurnya aku sungguh bangga ada petualang sehebat kalian, ucap Yun Xia memuji. Pada suatu hari, kelompok senior Bai mendapatkan undangan dari keluarga Yun yang merupakan keluarga bangsawan yang memimpin kota Yama. Yun Xia yang berada di depan mereka merupakan pria paruh baya yang sudah memutih sebagian rambutnya. Ia juga adalah pemimpin dari keluarga Yun. Undangan darinya bisa dikatakan sangat istimewa.
Senior Bai tersenyum tipis mendengar pujian tersebut. Meski Yun Xia berkata pada seluruh kelompoknya, namun Senior Bai tahu ucapan itu ditujukan pada Liu Yuan. Keenamnya saat ini berada di ruangan kerja Yun Xia. Jelas ada sesuatu yang penting kenapa mereka diundang ke ruangan ini. Wali kota, bolehkah aku tahu kenapa Anda menyuruh kami ke sini? Tanya Senior Bai. Melihat Senior Bai langsung mengerti niat dan maksudnya, Yun Xia tidak berbasa-basi lebih jauh dan langsung mengutarakan tujuannya. Aku sedang membutuhkan jasa kelompok kalian Saudara Long, jika berkenan maukah Anda menjalankan misi rahasia dariku? Misi rahasia. Yun Xia melihat sekelilingnya sesaat sebelum kemudian menjelaskan dengan sedikit berbisik, sebentar lagi putriku yang paling sulung akan menikah dengan salah satu bangsawan yang memegang kota Diva. Aku membutuhkan jasa kalian untuk pengawalan putriku saat pergi ke sana. Senior Bai terdiam sebentar, tidak langsung menyetujui begitu saja. Ia kemudian menoleh pada Liu Yuan dan lainnya, meminta pendapat mereka juga. Kenapa Anda membutuhkan para petualang seperti kami? Bukankah pengawal Anda juga sudah cukup? Tanya Liu Yuan. Setahu Liu Yuan, keluarga bangsawan Yun ini memiliki pengawal yang merupakan seorang kultivator tingkat tinggi. Yun Xia tersenyum tipis. Ia tidak bisa mengatakan kalau sebenarnya yang dibutuhkan dirinya dari serikat petualang adalah Liu Yuan seorang. Kabar Liu Yuan yang menghabisi ratusan serigala malam seorang diri sudah terdengar kemana-mana. Sebagai seseorang yang berumur, ia menyadari kalau Liu Yuan bukan kultivator sembarangan, apalagi ia tidak mengetahui latar belakangnya. Yun Xia berfirasat jika putrinya akan aman jika dikawal oleh kultivator kuat seperti Liu Yuan. Sebagai seorang bangsawan, ia dan keluarganya akan lebih rawan diincar para penjahat. Pengawal-pengawalku harus ditugaskan untuk berjaga di sekitar benteng kota. Akibat jumlah serigala malam yang melonjak beberapa minggu lalu, penjagaan kota harus ditingkatkan lebih ketat dari biasanya. Jelas Yun Xia beralasan. Penjelasan Yun Xia sebenarnya tidak sepenuhnya berbohong. Kejadian serigala itu membuat ia harus memperketat penjagaannya di sekitar benteng kota. Aku terserah keputusanmu Senior Bai, aku akan mengikuti pilihanmu. Ungkap Liu Yuan pada pria botak tersebut. Senior Bai menoleh ke Long Chen, Han Ziwei, dan Lin Rou. Ketiganya sama-sama menyerahkan keputusannya padanya. Senior Bai berpikir beberapa saat. Firasatnya sebenarnya cukup buruk mengenai misi ini, namun jika ia dan kelompoknya berhasil mengerjakan misi dari Yun Xia, maka kelompok serikatnya tidak akan diremehkan lagi seperti waktu lalu. Dengan pertimbangan yang cukup matang, Senior Bai akhirnya mengangguk dan menyetujui. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.